Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervan Erviansyah dari STIE Muhammadiyah Bandung, program studi akuntansi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu syarat ya dalam pengajuan sertifikasi dosen atau Smart Serdos ya tahun 2021. Kita mulai. Yang akan saya jelaskan kurang lebih tentang keanggotaan saya dalam organisasi profesi dan pengalaman pengabdian pada masyarakat yang pernah saya lakukan. Keanggotaan dalam organisasi profesi yang saya miliki yaitu anggota Ikatan Akuntan Indonesia, anggota Madya, dan anggota Institut Akuntan Publik Indonesia, ini juga anggota Madya. Saya sudah menjadi anggota IAI dan IAPI sudah lebih dari 2 tahun rata-rata masing-masing. Oke, selanjutnya pengalaman pengabdian kepada masyarakat yang saya miliki ada 4 pengabdian ya. Yang pertama dengan judul pengamatan dan evaluasi terhadap pengelolaan uang sekolah 3 tahun terakhir. Ini mitranya SD dan SMP Muhammadiyah Antapani Bandung di tahun pelaksanaannya 2016 karena saya memang baru menjadi dosen itu 2016. Ini sumber dananya dari institusi kampus. Terus nomor 2 itu saya menjadi pengurus IAEI bidang penelitian komisariat STIE Muhammadiyah Bandung tahun 2018. Ini hanya pengurus ya. Ini hanya pengurus, tidak ada pengurus dan bidang penelitian ya. Pengurus bidang penelitian. Ini masih berlaku saat ini karena kepengurusan ini berlakunya selama 5 tahun. Selanjutnya nomor 3, pengabdian pada masyarakat yang pernah saya lakukan juga yaitu pelatihan akuntansi dan manajemen keuangan itu di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung tahun 2019 2020 ya, sumber dananya dari Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung. Nomor 4 yang terakhir itu saya pernah menjadi pembicara untuk webinar dengan judul pengenalan akuntansi serta peluang kerja dan berpraktik di bidang akuntansi. Kebetulan saya memenuhi kualifikasi sebagai pembicara tersebut karena selain sebagai dosen saya juga sebagai praktisi senior auditor di salah satu kantor akuntan publik di Bandung dan juga jadi salah satu tax and accounting advisor di salah satu kantor konsultan pajak di Bandung. Sampai sekarang masih ditekuni dua-duanya dan sekaligus menjadi seorang pendidik di STIE Muhammadiyah Bandung. Webinar ini dilaksanakan tahun 2020 di Universitas Muhammadiyah Bandung. Sumber dananya ini dari Universitas Muhammadiyah Bandung. Oke, saya akan membahas di sini lebih mendalam 2 kegiatan yang pernah saya lakukan ya. Saya coba uraikan dua kegiatan. Kegiatan yang pertama yang saya coba uraikan yaitu pengamatan dan evaluasi terhadap pengelolaan uang sekolah untuk 3 tahun terakhir di SD dan SMP Muhammadiyah Antapani.
Lingkup pekerjaannya itu pengamatan dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan sekolah kurun waktu tahun 2017 dan 2019. Data-data yang diamati dan dievaluasi antara lain buku kas, buku bank, dan laporan penerimaan dan pengeluaran keuangan, serta laporan anggaran dan realisasi. Kebetulan ini memang perlu menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Ya. Jadi hanya fokus kepada keuangan secara cash gitu ya. Bagaimana hasil pengamatan dan evaluasinya? Nah, hasilnya pengelolaan keuangan itu sudah cukup baik ya. Namun masih perlu ada beberapa perbaikan, salah satunya penggunaan teknologi untuk penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum ya. Jadi di sini peran saya di kegiatan ini sebagai anggota tim ya. Sebagai anggota tim. Nah, selanjutnya kegiatan yang pernah saya laksanakan juga yaitu pelatihan akuntansi dan manajemen keuangan pada Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung. Lingkup pekerjaannya pelatihan akuntansi dan manajemen keuangan, metode penelitiannya workshop kepada para pegawai bagian keuangan dan bagian akuntansi. Jadi hasilnya bagaimana? Pegawai yang bekerja di bagian keuangan itu lebih memahami bagaimana mengelola keuangan rumah sakit sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang baik. Sementara bagi akuntansi, ya bagi bagian akuntansi, setelah melakukan pelatihan ini lebih memahami bagaimana menyusun laporan keuangan rumah sakit sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Sebagaimana setiap bagian yang berhubungan dengan keuangan dapat berkomunikasi dengan baik dengan bagian akuntansi karena memang esensinya kalau bagian akuntansi di suatu entitas itu kan saling terkoneksi dengan bagian lain ya selama bersinggungan dengan transaksi keuangan. Ini juga menjadi salah satu menu dalam pelatihan akuntansi dan manajemen keuangan di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung ini. Jadi hasilnya cukup memuaskan ya. Jadi setiap bagian yang berhubungan dengan keuangan itu dapat berkomunikasi dengan baik dengan bagian akuntansi sehingga informasi yang dihasilkan oleh bagian akuntansi itu bisa berkualitas. Ya. Informasi yang dihasilkan oleh akuntansi yaitu laporan keuangan sehingga kalau misalnya komunikasinya baik dengan setiap bagian, terus alur datanya juga lancar dari setiap bagian, tidak ada kesulitan bagi bagian akuntansi untuk menyajikan informasi yang berkualitas ya. Informasi di sini yaitu laporan keuangan. Jadi di dalam penyelenggaraan pelatihan ini juga saya berperan sebagai anggota tim yang memberikan pelatihan bagi karyawan bagian keuangan dan bagian akuntansi di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung ini. Nah, kebetulan dari 5 kegiatan pengabdian kepada masyarakat sampai saat ini memang saya belum ada yang dipublikasi. Namun demikian di tahun ini saya sedang mempersiapkan artikel pengabdian agar dapat dipublikasi. Insya Allah mulai tahun ini setiap kegiatan-kegiatan pengabdian akan saya publikasikan sebagaimana publikasi pada bidang penelitian. Itu saja yang bisa saya uraikan.
pada kesempatan kali ini terkait dengan pengabdian kepada masyarakat. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.